Tips mengurus kucing yang simpel dan sederhana. Ketika teman-teman mungkin ingin memelihara kucing atau merescue kucing, biasanya kalau kita merescue kucing kita kan tidak bisa memilih ya. Jadi ya yang mana yang mau kita bantu ya kita ambil, kita rescue. Lalu apabila sudah kita bawa pulang, teman-teman harus melihat kondisinya dulu. Apa yang dia butuhkan yang pertama kali. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat datang di channel Bilqis Pet. Hai guys, Assalamualaikum. Ini adalah kucing di Pantai Biung saat kita sedang jogging pagi hari minggu kemarin. Kucing ini dipelihara sama pemilik warung di pinggir pantai karena tadi pas ada 2 orang suami istri yang datang. Lalu kita tanya apakah dia pemilik kucing ini, dan mereka menjawab iya. Mereka cerita bahwa anak kucing yang ada di kandungan kucing ini sudah ada yang membuking. Tapi lucunya malah ditanya apakah kita akan membawa kucing ini. Ya tidak, karena ini sudah ada pemiliknya. Gitu ya, kucing ini tidak terlantar dan kita lihat sih badannya sehat-sehat. Memang sedikit agak kurus ya, karena kan ini kucing betina. Tiba-tiba saja melihat dia dan kucing ini mendekat kepada saya. Ya sudah, akhirnya kita coba mengelus-ngelus dia. Dan ini juga kucing di sisi lainnya, dia sedang duduk di atas batu. Ini kalau kita lihat ini kakak Bilqis bilangnya ini pose bread, kucing yang sedang duduk seperti pose roti. Ini kucing oranye, kita tidak mendekati dia sih ya teman-teman, cuman kalau melihat karakternya kemungkinan besarnya ini adalah kucing jantan. Jadi kalau kucing yang tadi itu kemungkinan itu pasangannya dia. Tidak jauh dari posisi dia duduk, kemungkinan dua-duanya dipelihara oleh pemilik warung. Di Pantai Biung ini banyak sekali anjing-anjing liar yang bermain-main. Jadi kita tidak akan membawa Inces ke pantai ini. Cuman karena kita ada rencana ke Jalan Tohpati, makanya kita ke pantai ini untuk jogging sebentar. Di Bali ini banyak tempat-tempat jogging. Selain pantai juga ada area persawahan, juga taman-taman Pemda. Di area-area tersebut biasanya banyak pepohonan ya, jadi tidak terlalu terik, tidak terlalu panas. Biasanya jam-jam jogging yang ramai itu pagi hari dan sore hari. Jadinya kita menyempatkan waktu di hari-hari libur, bisa hari Sabtu ataupun hari Minggu. Kalau hari Sabtu sedikit sulit karena masih harus mengurus sekolahnya kakak Bilqis ya. Nah, ini adalah anjing yang dari tadi mengikuti kita juga. Tapi anjing ini sepertinya tidak terganggu ya dengan keberadaan kucing oranye di batu tersebut. Kucing oranye juga sedikit mengawasi apakah dia akan diganggu oleh anjing ini.
Sepertinya sih cuek-cuek aja ya. Dia sepertinya mengejar sesuatu di daerah semak-semak itu. Nah, kita bisa lihat di sini banyak anjing-anjing yang berlarian. Ada anjing-anjing liar atau anjing-anjing milik warga sekitar yang juga memang diajak jogging ya oleh pemiliknya. Ada satu anjing itu seperti anjing golden ya. Tadi kita lihat pemiliknya warga asing. Kita sudah beberapa kali melihat dia kalau pagi hari itu selalu bersama anjingnya tersebut. Saya mau bagikan sedikit tips yang saya punya dalam mengurus kucing-kucing kita di rumah. Tips mengurus kucing yang simpel dan sederhana. Ketika teman-teman mungkin ingin memelihara kucing atau merescue kucing, biasanya kalau kita merescue kucing kita kan tidak bisa memilih ya. Jadi ya yang mana yang mau kita bantu ya kita ambil, kita rescue. Lalu apabila sudah kita bawa pulang, teman-teman harus melihat kondisinya dulu. Apa yang dia butuhkan yang pertama kali, tentunya dibersihkan dulu ya. Matanya, telinganya, hidungnya, ya badan-badannya semuanya dicek, dibersihkan. Lalu kalau kondisinya memang aman, teman-teman bisa memandikan dia sore harinya. Apabila teman-teman rescue dia di pagi hari, sore harinya teman-teman bisa mulai memandikan dia dengan air hangat. Kalau teman-teman punya obat kutu juga bisa diberikan kepada kucingnya tersebut. Bisa pilih ya obat kutu yang ada di pasaran. Mungkin juga bisa dengan sampo kutu khusus kucing. Dan teman-teman bisa memberikan makanan yang baik, entah itu ayam, entah itu ikan, atau makanan-makanan yang dry food. Dan teman-teman harus melihat kondisi pupnya. Video ini Inca sedang menunggu poni yang lagi dimandikan. Jadi Inca ini duduk di depan kamar mandi menunggu poni yang lagi dimandikan oleh kakak. Jadi dia tidak pergi kemana-mana. Nah, suaranya poni terdengar keras ya dari luar kamar mandi. Kalau Inca sebelumnya sudah dimandikan ya beberapa hari yang lalu. Ini sore hari. Karena poni kalau pagi hari kan susah, dia selalu pergi-pergi. Kebetulan pas sore jam 3 dia datang dan bisa kita mandikan, makanya kita mandikan saja segera. Habis poni mandi, tidak lama turun hujan. Tapi kita sempat menahan poni di dalam rumah untuk sementara, karena dia kan memang senangnya keluar. Inca sampai guling-guling menunggu abangnya selesai mandi. Terus dia sebentar-sebentar menengok kepada pintu. Dia menunggu poni keluar dari kamar mandi. Sepertinya Inca sedikit khawatir. Dia bingung apakah abangnya baik-baik saja di sana. Memang kalau kucing-kucing itu suka seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mengeong-ngeong, mereka itu seperti ingin menolong, tapinya mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadinya cuman diam seperti itu saja. Kucing-kucing kita yang lain pun seringkali begitu. Kalau ada yang ditaruh di kandang atau dikurung di
kamar, yang lain akan menunggu, menemani di depan itu seperti setia kawan. Ya Inces, Babang Punia lagi mandi. Oh iya, tips berikutnya itu pemberian vitamin. Vitamin-vitamin yang bisa diberikan kepada kucing. Saya juga lihat dari beberapa teman-teman kita pemelihara hewan, juga dari dokter-dokter hewan yang menyarankan pemberian vitamin C yang kecil-kecil itu ya, tablet kecil-kecil itu bisa diberikan juga kepada hewan untuk membuat nafsu makan hewan tersebut menjadi bagus, atau yang lagi ngedrop sekalipun kondisinya butuh imunitas bisa diberi infus sesuai dengan takaran. Memang kalau untuk merescue kucing yang di bawah 3 bulan agak sedikit rentan ya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan susu kalau kucingnya suka, lalu mencoba makanan-makanan yang lembek karena di usia-usia di bawah 3 bulan itu kan gigi mereka masih kecil-kecil ya, jadi harus makanan yang agak lunak. Dan satu lagi mengenai obat cacing. Obat cacing itu kalau saya, nah itu Poni sudah selesai mandi masih basah kuyup ya. Paling tidak sekitar 2 minggu sekali dan sampai 1 bulan sekali. Dan yang tidak kalah penting adalah obat cacing. Obat cacing wajib diberikan ketika kucing itu sudah 1 kilo atau sudah di atas 3 bulan itu bisa diberikan dengan obat cacing. Saya direkomendasikan memakai Drontal, teman-teman. Pemberian pertama itu 2 minggu sekali sampai 2 kali atau 3 kali, lalu sebulan sekali, kemudian bisa diulang 3 bulan sekali. Dan teman-teman mungkin bisa lebih membaca ya di deskripsinya mengenai obat cacing tersebut. Kalau ada yang salah yang saya bicarakan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri untuk berbagi tips yang murah meriah, yang sederhana, yang simple, yang bisa kita lakukan untuk kucing-kucing kita. Lalu saya pernah juga memberikan minyak ikan. Minyak ikan kita berikan waktu itu sempat setiap hari kita berikan, tapi kemudian saya membaca kalau pemberian minyak ikan itu tidak perlu terlalu sering, karena saya juga sudah memberikan ikan atau minyak ikan itu sudah didapat dari ikan ataupun ayam yang kita berikan kepada kucing-kucing. Tips selanjutnya itu menggunting kuku. Kuku hewan itu sangat cepat sekali tumbuh panjang, karena itu harus selalu dicek teman-teman. Kalau tidak nanti akan melukai dirinya sendiri dan juga kita yang mengurusnya akan terluka juga. Dan berbahaya kalau ketika kukunya panjang dia ngucap-ngucap matanya lalu melukai matanya sendiri ya. Kemudian pemeriksaan telinga. Telinga teman-teman bisa pakai tisu basah khusus untuk baby atau tisu khusus kucing. Atau lebih simpel lagi mencarinya kapas dengan baby oil lalu dioles ke telinganya, di rongga-rongga telinganya, diusap pelan-pelan. Atau kalau tidak ada baby oil, teman juga pakai air hangat bisa. Karena kuping mereka itu
ruang masuk dari virus penlock. Jadinya kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga kebersihan telinganya kucing. Matanya kucing juga kadang-kadang kan mengeluarkan air mata, mengeluarkan belek, kotoran mata, hidung, itu semuanya harus dibersihkan. Biasanya kucing itu kan akan saling membersihkan ya, kalau mereka punya saudara atau punya ibu gitu, mereka akan saling membersihkan. Tapi kalau mereka sendiri seperti Incas ini, ya kita harus bantu ya membersihkannya. Seperti juga poni, kita bersihkan dengan memakai kapas. Biasanya kalau sudah membersihkan di bagian telinga itu mereka suka diam. Mungkin enak ya dibersihkan kupingnya, jadi suka anteng dibersihkannya. Nah ini Incas tuh lagi tertidur ya. Kayaknya tidurnya di situ enak sekali ya teman-teman. Sejuk. Kalau sudah mandi, badannya bersih, dia bisa tidur nyenyak, tidak garuk-garuk saja ya. Dan itu adalah tips-tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kucing-kucing di rumah kita. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahkan ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan video-video kita lainnya.